etalase tersebut, dan yang ketiga adalah katalog elektronik lokal. Nah, ini pengelolanya dari pemerintah daerah. Mungkin yang sering jadi pertanyaan Bapak Ibu kalau misalnya belanja di katalog itu, dari ketiga jenis etalase ini yang mana yang bisa dibeli gitu. Nah, jawabannya adalah Bapak Ibu saat ini sudah bisa membeli di ketiga etalase ini. Jadi sudah tidak ada batasan lagi. Mungkin kalau dulu Bapak Ibu hanya bisa membeli di katalog elektronik Jadi gimana nasional Mas? dan Kamu kan masuk tanggal berapa Mas kira-kira? 21. Satu. Terus Papa harus bayar tanggal? Sebelum seminggunya. mohon izin, saya coba lanjut dulu ya. Jadi tadi yang mungkin kalau dulu hanya bisa beli di nasional dan di lokal Pemprov DKI ya. Jadi kalau misalnya mau beli di sektoral ataupun di Pemdalan itu harus izin dulu. Nah, sekarang ini sudah tidak ada batasan lagi. Jadi Bapak Ibu bisa beli produk dimanapun di ketiga etalase ini. Nah, ini mungkin sekedar informasi juga. Nantinya ketiga etalase ini akan digabung oleh LKPP untuk new e-katalog ya ataupun e-gov. Nah, itu saya juga kurang tahu istilahnya nanti apa. Nantinya mungkin Bapak Ibu ke depannya tidak lagi bingung ya memilih antara nasional, sektoral ataupun lokal. Nanti ke depannya itu dia sudah jadi satu. Nanti Bapak Ibu hanya tinggal memilih kategori yang ingin Bapak Ibu pilih. Misalkan Bapak Ibu ingin membeli produk laptop, nanti mungkin pilihannya adalah peralatan elektronik, lalu nanti langsung laptop. Jadi seperti Bapak Ibu belanja di Tokopedia ataupun di Shopee ya, jadi tidak lagi memilih dibagi-bagi menjadi nasional, sektoral ataupun lokal seperti itu. Tapi nanti mungkin itu saya juga belum tahu pastinya di katalog yang baru itu kapan akan digunakan. Tapi kalau saat ini masih terbagi menjadi tiga dan ketiganya dapat Bapak Ibu lakukan purchase seperti itu. Lanjut. Nah, ini kalau misalkan nanti Bapak Ibu ke depannya ada kegiatan yang ingin Bapak Ibu laksanakan melalui e-katalog ya, tapi produknya itu belum ada. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu bisa mengajukan agar etalasenya itu ada. Semisal Bapak Ibu ingin melaksanakan pembelian misalkan ya laptop gitu. Misalkan laptopnya belum ada. Nah, ini sebenarnya bisa diajuin pembuatan etalasenya. Ini contoh ya, saya juga belum tahu kegiatan-kegiatan apa yang Bapak Ibu biasa lakukan, tapi produknya belum ada di katalog, ini sebenarnya bisa diusulkan melalui BPBJ. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya akan dicoba dijelaskan mengenai bagaimana sih cara mengusulkan etalase yang belum tersedia di katalog. Nah, berikutnya di sini ada jenis metode e-purchasing Bapak Ibu. Sesuai Perlem itu, di Perlem 9 tadi ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah negosiasi harga. Negosiasi harga ini bentuknya Bapak Ibu langsung ini ya, memilih produk ataupun menunjuk penyedia tersebut untuk dibeli ya produknya ataupun apa namanya di-purchase seperti itu. Jadi ibaratnya langsung tunjuk satu, tapi diwajibkan melakukan negosiasi harga seperti itu. Jadi ini sebenarnya juga diperbolehkan. Kemarin ada pertanyaan juga dari ketiga ini mana yang bisa dilaksanakan. Sebenarnya ya negosiasi harga itu juga bisa dilaksanakan langsung tunjuk satu, lalu di nego harga dengan mempertimbangkan kenapa Bapak Ibu memilih penyedia tersebut dengan harga yang Bapak Ibu melakukan negosiasi seperti ini. Lalu yang kedua ada mini kompetisi. Mini kompetisi ini artinya Bapak Ibu ibaratnya kurang lebih jadi pokja ya. Jadi mengumumkan Bapak Ibu misalkan butuh spesifikasi A, B, C, D gitu. Nanti Bapak Ibu umumkan nih di etalase misalkan alat tulis kantor DKI Jakarta. Nah, nanti penyedia-penyedia yang sudah terdaftar di etalase tersebut dapat menawarkan produknya masing-masing agar nanti mereka juga bisa menginput harga penawarannya masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih nih dari penawaran-penawaran yang sudah ditawarkan oleh penyedia-penyedia di etalase tersebut. Bapak Ibu dapat menentukan nanti harga yang terbaiknya berapa. Dan nanti akan ditetapkan sebagai pemenang dan lanjut untuk proses ini ya e-purchasing-nya seperti itu. Jadi kalau mini kompetisi ibaratnya Bapak Ibu
membuat suatu pengumuman Bapak Ibu butuh spesifikasi sekian, nanti penyedianya bisa nawarin produk ataupun harganya yang sesuai dengan spesifikasi yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, yang ketiga itu ada kompetitif katalog. Kompetitif katalog ini kalau kenapa disilang? Karena memang saat ini untuk e-katalog yang versi sekarang itu belum ada ya untuk kompetitif katalog ini. Jadi mungkin saat ini kompetitif katalog ini belum dapat digunakan seperti itu. Lanjut, ini ada tahapan e-purchasing ya Bapak Ibu kalau di katalog. Yang pertama itu ada persiapan. Persiapan ini Bapak Ibu melakukan yang namanya seperti biasa ya penyusunan spesifikasi teknis yang Bapak Ibu butuhkan. Misalkan tadi laptop Bapak Ibu butuh misalkan RAM-nya 8 GB, lalu prosesornya Intel apa gitu. Ini seperti itu. Lalu yang kedua adalah tentunya adalah prioritas penggunaan PDN. Karena memang sesuai ini juga ya instruksi gubernur tadi yang nomor 6 ya, nomor 6 tahun 2023 itu sudah harus memprioritaskan penggunaan PD. Nanti mungkin saya akan coba jelaskan lagi. Lalu juga prioritas penyedia usaha kecil dan yang paling penting adalah pengumpulan referensi harga. Jadi kalau misalkan sesuai perpres itu kan HPS itu dikecualikan ya untuk e-purchasing. Nah, ini sebenarnya kurang lebih sama. Jadi ada penggantinya namanya adalah referensi harga. Karena nanti referensi harga ini dijadikan dasar kenapa Bapak Ibu memilih penyedia tersebut dengan harga sekian seperti itu. Jadi nanti ada pengumpulan referensi harga. Mungkin nanti akan saya coba jelaskan. Lalu ada pelaksanaan. Pelaksanaan tentunya adalah pengecekan ya penyedia katalog. Nanti akan saya jelaskan juga lebih detailnya. Kemudian ada membuat paket purchasing seperti biasa, lalu ada negosiasi harga. Nah, negosiasi harga ini wajib Bapak Ibu lakukan karena memang di sistemnya pun sudah dikunci. Kalau Bapak Ibu harus melakukan negosiasi harga satuan terhadap harga yang sudah ditayangkan oleh penyedia. Jadi harus turun harganya. Kemudian ada negosiasi layanan teknis, nanti saya akan coba jelaskan juga. Tentunya berikutnya ada penandatangan surat pesanan. Jadi kalau purchasing itu bentuk kontraknya adalah surat pesanan. Kemudian yang terakhir adalah update keseluruhan progres. Jadi semisal Bapak Ibu sudah transaksi nih di katalog, tapi mohon di katalognya itu harus diupdate juga Bapak Ibu progresnya. Misalkan Bapak Ibu saat ini sedang kontrak, nanti ketika kontrak sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, mohon agar diupload juga di katalognya. Ataupun sudah sampai ke riwayat penerimaan dan pengiriman dan penerimaan, berarti Bapak Ibu juga harus menginput info juga ke penyedianya menginput pengiriman, Bapak Ibu PPK menginput penerimaan, dalam hal ini adalah BST, sampai dengan nanti akhirnya adalah penilaian penyedia seperti itu. Nah, ini ada prioritas penggunaan PDN Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan PK 122 tahun 2022 dan Pergub nomor 6 tahun 2023 itu prioritas pertama yang harus Bapak Ibu pilih itu yang sebelah kiri ya, yang warna hijau. Itu ada TKDN dan BMP-nya itu total ya, total TKDN dan plus BMP-nya itu 40% minimal. Dan total TKDN-nya itu lebih dari sama dengan 25%. Nah, ini prioritas pertama yang harus Bapak Ibu pilih. Seperti itu. Nah, nanti kalau dari prioritas pertama ini Bapak Ibu nggak ada produk yang memenuhi kriteria ini, baru Bapak Ibu bisa lanjut nih ke yang berikutnya yang di sebelah kanan. Yang pertama itu adalah membeli produk dengan nilai TKDN-nya itu kurang dari 25%. Ini pilihan keduanya. Lalu nanti kalau misalkan tidak ada juga, baru Bapak Ibu beli produk yang nggak ada TKDN-nya, tapi ada label PDN-nya. Artinya produk tersebut merupakan produk dalam negeri. Seperti itu. Lalu nanti yang terakhir, baru nanti kalau tidak ada yang memenuhi dari ketiga kriteria sebelumnya, baru pilih yang produk impor. Seperti itu. Jadi memang sudah ada ketentuannya di regulasi itu, prioritas yang utama itu adalah penggunaan ataupun yang memiliki TKDN seperti itu. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu lihat di website e-katalog ya, saat melakukan pencarian produk nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi ada keterangannya juga ya, misalnya produk tersebut TKDN-nya berapa, BNP-nya berapa, lalu
total TKDN plus BMP-nya berapa ini sebenarnya sudah terlihat. Namun yang perlu Bapak Ibu perhatikan karena memang eh, penyedia ini kan menginput produknya itu sekarang sudah tidak ada butuh persetujuan lagi ya. Jadi mereka bisa langsung menayangkan produknya dan dapat dibeli oleh seluruh instansi. Nah, penyedia itu kadang malah kami menemukan beberapa yang menginputnya itu asal-asalan ya atau tidak sesuai dengan produknya dia. Jadi misalkan ada TKDN itu misalkan dia produknya adalah meja, tapi TKDN yang dia input itu adalah TKDN misalkan pensil gitu ataupun pulpen. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga harus dicek ya karena memang salah satu tugas yang harus dilakukan oleh pejabat pengadaan ataupun PPK ketika melakukan pembelian adalah memverifikasi penyedianya. Dalam hal ini adalah salah satunya adalah pengecekan hasil inputan yang sudah diinput oleh penyedia. Karena kalau dulu itu sebelum menayangkan produknya sudah dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh pengelola katalognya. Tapi kalau sekarang dibalik, jadi penyedia menayangkan produknya dulu baru diverifikasi oleh pembeli seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu pejabat pengadaan ataupun PPK sudah mulai harus ngecek nih, mulai dari izin usahanya apakah sudah sesuai KBLI-nya, lalu ini tadi TKDN-nya ya, TKDN-nya ini apakah sudah sesuai dengan produk yang dia tayangkan. Seperti itu, jadi harus melakukan verifikasi. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin ngecek nih apakah sertifikatnya itu sudah sesuai atau tidak, sebenarnya Bapak Ibu bisa klik nih. Jadi di nilai TKDN-nya itu Bapak Ibu bisa klik, nanti Bapak Ibu bisa apa namanya muncul ya atau terkoneksi dengan websitenya Kemenperin. Jadi nanti bisa diceknya dengan nomor sertifikat sekian itu punya PT-nya siapa, lalu jenis produknya apa. Jadi bisa juga langsung dilakukan pengecekan. Lalu berikutnya adalah prioritas penyedia usaha kecil. Jadi eh, sesuai dengan semangat ataupun arahan dari Bapak Presiden tentunya adalah sebenarnya untuk paket dengan nilai sampai dengan 15 miliar itu sudah harus diprioritaskan untuk usaha kecil ataupun koperasi. Nah, nanti tapi kalau misalkan memang tidak ada usaha kecil ataupun koperasi yang berkompeten terhadap paket tersebut, baru nanti bisa pilih yang usaha non kecil seperti itu. Lanjut. Di katalog itu sebenarnya juga sudah ada Bapak Ibu menu untuk pengelompokan ya untuk usaha kecil. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pilih menu yang ini. Ataupun kalau misalkan Bapak Ibu sedang mencari produk di katalog tuh ada filternya ya. Jadi kalau Bapak Ibu checklist nanti hanya penyedia-penyedia yang termasuk usaha kecil menengah saja yang tayang produknya di filter yang Bapak Ibu pilih tadi seperti itu. Nah, ini yang cukup penting juga Bapak Ibu ada namanya referensi harga yang tadi ya. Referensi harga ini sebenarnya Bapak Ibu bisa kumpulkan, itu yang pertama itu dari website katalog ya. Jadi Bapak Ibu bandingin nih dengan spesifikasi yang Bapak Ibu butuhkan dari beberapa penyedia, mereka harganya berapa. Itu nanti Bapak Ibu jadi bisa jadiin dasar Bapak Ibu untuk dilakukan negosiasi nanti ke depannya. Seperti itu. Lalu yang kedua juga Bapak Ibu sebenarnya bisa juga cari harga pembandingnya di luar katalog. Jadi ini juga diperbolehkan. Misalkan ada platform-platform lain yang menayangkan dengan spesifikasi yang sejenis yang Bapak Ibu butuhkan, lalu harganya nanti Bapak Ibu bisa jadikan acuan ya untuk dasar negosiasi nanti. Lalu yang ketiga itu ada informasi biaya harga yang dipublikasikan secara resmi oleh instansi lainnya ya. Misalkan ada aturan-aturan yang menyebutkan produk tersebut harga satuannya itu sekian. Nah, ini boleh juga dijadiin dasar sebagai referensi harga. Ataupun ada dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi keempat sumber ini bisa jadi Bapak Ibu jadikan acuan dalam pengumpulan referensi harga. Seperti itu. Nah, yang paling penting nantinya referensi harga tersebut Bapak Ibu dokumentasikan nih. Mungkin tidak hanya referensi harga, tapi juga dijadikan satu ya dengan dokumen pengadaan lainnya apabila nanti ke depannya kalau ada pemeriksaan Bapak Ibu ready ya apa namanya dokumentasinya. Karena memang harga-harga yang ditayangkan oleh penyedia di katalog ini dapat
mereka update sewaktu-waktu. Jadi ketika mereka update harga itu juga langsung terupdate di sistemnya. Takutnya kalau misalkan tanggalnya, misalkan sekarang tanggal 13, Bapak Ibu dokumen capture nih screenshot. Saat itu penyedia-penyedia itu nayangin harganya sekian. Nah, nanti besok pun harganya juga sudah bisa berubah lagi tuh. Jadi mungkin Bapak Ibu juga bisa capture ya beserta tanggalnya mengenai harga-harga yang sudah ditayangkan oleh para penyedia, seperti itu. Jadikan satu dokumentasi karena ini cukup penting juga. Karena memang pemeriksa itu juga sudah mulai masuk untuk pemeriksaan melalui katalog seperti itu. Nah, ini juga pengecekan penyedia yang tadi ada verifikasi bagi pejabat pengadaan atau PPK. Yang pertama adalah status daftar hitam. Sebenarnya status daftar hitam ini sudah tersedia ya fiturnya di katalog. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu beli ataupun nyari produk itu, nanti muncul tuh ada notifikasi ataupun statusnya kalau penyedia tersebut masuk daftar hitam. Jadi Bapak Ibu jangan beli penyedia yang sedang masuk daftar hitam tersebut, seperti itu. Lalu yang berikutnya verifikasi data sikap. Nah, ini Bapak Ibu verifikasi seperti izin usaha tadi ya. Misalkan KBLI-nya apakah sudah sesuai dengan KBLI yang Bapak Ibu persyaratkan untuk izin usahanya. Lalu yang berikutnya adalah klarifikasi teknis. Nah, ini cukup penting juga. Misalkan Bapak Ibu beli produk udah ketemu nih spesifikasinya dengan harga sekian. Nah, ini mohon konfirmasi juga dulu ke penyedianya apakah spesifikasinya ready. Karena biasanya ada juga kami menemukan misalkan dia nayangin, tapi ternyata stoknya tidak tersedia. Nah, daripada Bapak Ibu capek-capek sudah buat paket, lalu nanti penyedianya ternyata stoknya tidak ada ataupun sudah discontinue, nanti malah buang-buang waktu. Lebih baik dari awal sudah ditanya terlebih dahulu ke penyedianya apakah memang spesifikasinya tersedia atau tidak, seperti itu. Nah, ini untuk pembuatan paket masih sama ya, seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah lakukan hingga saat ini. Yang pertama itu adalah memilih RUP. Nah, memilih RUP ini Bapak Ibu tentunya metode pemilihannya harus sudah e-purchasing, jadi tidak bisa yang lainnya ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, kenapa ini RUP-nya tidak bisa disimpan ataupun tidak bisa dicari, nah ini mungkin salah satu penyebabnya adalah metode pemilihannya belum e-purchasing, seperti itu. Jadi RUP-nya harus direvisi dulu ke e-purchasing. Lalu berikutnya mengisi informasi KLPD. Nah, ini umum ya, mungkin Bapak Ibu bisa input atau sesuaikan dengan SKPD masing-masing. Lalu data pembeli, lalu mengisi informasi produk dan melakukan proses tiket. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan juga. E-purchasing dengan nilai kurang dari sama dengan 200 juta itu dilaksanakan dari akun pejabat pengadaan. Lalu kalau misalkan di atas 200 juta itu langsung dari akun PPK-nya. Jadi nanti kalau di kurang lebih ataupun sama dengan 200 juta dari akun pejabat pengadaan yang nanti memilih PPK-nya, akun PPK-nya untuk dilaksanakan proses kontrak. Tapi kalau misalkan di atas 200 juta itu dari awal membuat paket itu sudah dilakukan dari akun PPK, seperti itu. Nah, berikutnya ini tadi referensi harga ya. Nah, referensi harga ini sebenarnya dijadikan dasar juga untuk dilakukan negosiasi harga. Karena memang di katalog itu wajib negosiasi yang seperti tadi sudah saya sampaikan. Nah, ketika negosiasi harga ini, Bapak Ibu sebenarnya bisa minta nih yang pertama untuk memberikan bukti transaksi terakhir atas produk yang dinegosiasi. Misalkan penyedianya menentukan harganya sekian. Nah, ini Bapak Ibu bisa minta nih invoice ataupun bukti transaksi lainnya ya yang sudah dilaksanakan oleh ataupun terhadap penyedia tersebut. Ataupun minta struktur pembentuk harganya. Misalkan dia ngasih harga misalkan 500.000. Nah, itu 500.000 itu terdiri dari apa aja sih? Nah, ini sebenarnya bisa diminta juga. Ataupun yang nomor 3 ini yang melakukan pengecekan riwayat harga transaksi penyedia apabila sudah tersedia. Nah, ini sebenarnya saat ini sudah tersedia ya, LKPP sudah membuat fitur harga terbaik yang saya coba tampilkan. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini tahapannya sedang negosiasi, di situ ada menu harga terbaik. Artinya kalau Bapak Ibu klik di sini muncul harga-harga yang pernah dilakukan pembelian oleh instansi lainnya. Jadi tidak terbatas hanya Pemprov DKI Jakarta saja, tapi seluruh instansi pemerintah
seperti itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau lihat juga nih harga satuan yang biasa dinego oleh instansi lain itu berapa, ini muncul juga. Nah, berikutnya adalah mempertimbangkan adanya layanan teknis pendukung. Jadi layanan teknis pendukung ini ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ada instalasi, ada pengadaan server ya. Nah, server itu apakah Bapak Ibu juga mendapatkan layanan teknis pendukungnya dalam artian termasuk instalasinya ataupun biaya pelatihan dalam pengoperasian servernya. Nah, ini boleh Bapak Ibu lakukan negosiasi. Jadi negosiasi layanan teknis pendukung ini bisa Bapak Ibu lakukan seperti tadi ya, apa namanya, pelatihannya ataupun seperti itu. Tapi ini Bapak Ibu bisa lakukan negosiasi seperti itu. Tapi tetap usulan negosiasi seperti itu. Tapi tetap memperhatikan namanya harganya. Jadi mungkin Bapak Ibu ke depannya mungkin menemukan harganya beda-beda karena memang mungkin harga beda-beda ini apakah sudah termasuk biaya instalasi tadi, sudah termasuk apa namanya, biaya pelatihannya seperti itu. Lanjut, di sini ada ketentuan ya. Jadi kalau harga negosiasi itu tidak boleh melebihi dari harga satuan yang sudah ditayangkan oleh penyedia di katalog. Jadi memang harganya itu harus turun dan tidak boleh melebihi ataupun sama. Jadi memang benar-benar harus turun harganya. Kemudian di sini ada tanda tangan surat pesanan. Dalam hal ini kalau bukti kontrak ya, bukti kontrak kalau di purchasing itu adalah surat pesanan. Jadi hasil kesepakatan negosiasi harga plus negosiasi layanan teknis pendukung tadi kalau memang dibutuhkan. Nah, ini tentunya dicatatkan ya di aplikasi katalog dalam artian di-upload juga kontrak yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, dalam hal ini adalah PPK dan penyedia. Seperti itu. Nah, ini yang tadi update ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu jangan sampai nanti Bapak Ibu sudah dibayarkan produknya tapi status di katalognya itu dibiarin, misalkan masih proses kontrak, masih proses penerimaan, dan lain-lain. Karena memang nantinya sekarang itu sudah tersedia Bapak Ibu, jadi akun auditor untuk di katalog. Jadi nanti kalau misalkan auditor sampling ya ke paket, salah satu paket Bapak Ibu, ini kok pelaksanaannya sudah selesai tapi di katalognya tidak diupdate ya ataupun tidak selesai paketnya, nanti malah jadi pertanyaan. Baiknya Bapak Ibu juga mengupdate status produk di setiap tahapan yang ada di katalog sampai dengan penilaian rating penyedia. Seperti itu. Berikutnya di sini kalau misalkan sudah selesai ya, misalkan Bapak Ibu statusnya benar-benar sudah selesai sampai dengan penilaian penyedia, nanti tampilannya seperti ini. Jadi tombol-tombol yang di atas ini semuanya sudah warna kuning, dan yang di kanan ini, di bagian kanan sudah ada penilaian yang Bapak Ibu lakukan, baik itu dari akurasi produk, pelayanan, dan kecepatan pengiriman. Mungkin demikian Bapak Ibu materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Ini nanti mungkin kalau ke depannya Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan katalog tadi ataupun SPC yang lainnya, baik itu Sirup ataupun LPC, bisa menghubungi saya, Gusti, ataupun Pak Kadafi ya, untuk kalau misalkan Bapak Ibu ke depannya ada kendala terkait sistem tadi. Demikian Bapak Ibu, mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada sesi tanya jawab ya, jadi kalau tidak salah mungkin saya kembalikan ke moderator ataupun bisa langsung ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Agusti. Kita masih punya waktu 21 menit sampai menuju jam 9. Ini teman-teman ada yang mau tanyakan silakan. Namun demikian sebelum bertanya, mungkin nanti tolong Pak Agusti ya, materinya di-share ya biar teman-teman nanti bisa peserta nih. Ada 499 orang nih pesertanya. Bisa nanti sama di-upload, bisa disimpan, dipelajari, nanti ada tanyakan. Demikian mungkin di sesi pertama silakan, masih kita punya 20 menit lagi. Izin Pak Gusti, mau nanya Pak Gusti. Ya Pak. Ya, izin. Saya Oki dari PPBJ di Senaker, Pak. Siap. Ya, Pak, saya mau nanya nih. Kalau misalnya di dalam
e-katalog itu cuma ada satu penyedia dan anggarannya itu di atas 200 juta. Kita bisa nggak cuma pakai dia atau aman nggak kita pakai itu? Atau Pak harus kita lelang atau bagaimana Pak? Karena memang di e-katalog itu cuma satu penyedia nih yang tersedia. Begitu Pak Gusti. Terima kasih. Iya, izin Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau misalkan Bapak sudah, ini izin saya boleh langsung jawab Pak ya? Apa Ya mau langsung ya langsung, diklarifikasi Bapak. oleh? Langsung aja. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau memang Bapak Ibu sudah apa namanya cari ya, misalkan di etalase apa ya, misalkan yang cuma satu, misalkan itu apa ya produknya Pak ya, kalau boleh tahu? Itu fisik Pak, pembangunan fisik kayak renovasi kamar mandi gitu. Tapi cuma ada satu penyediaannya itu di katalog. Iya, sebenarnya kalau misalkan urutan Pak ya, urutan itu kita berangkatnya ke urutan dulu Pak ya, urutan pemilihan metode pemilihan penyedia. Sebenarnya sekarang itu sudah ada surat, sebentar saya coba share dulu. Di surat edaran, mungkin izin bahwa surat edaran Kepala LKPP nomor 3 ini tentang afirmasi belanja PDN ini melalui purchasing. Jadi maksudnya di surat edaran ini pilihan pertama yang mungkin yang Bapak Ibu bisa pilih itu melalui e-purchasing. Nah, ini yang pertama dulu. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah melakukan pencarian produk di website di katalog, lalu hanya menemukan satu penyedia, itu sebenarnya tidak apa-apa waktu itu. Jadi memang dari surat edaran itu sebenarnya pilihan pertama juga melalui katalog, dan ketika sudah dicari di katalog itu yang menayangkan hanya ada satu, itu sebenarnya Bapak Ibu juga nggak apa-apa gitu pilih langsung satu penyedia itu. Tapi yang perlu diperhatikan Bapak Ibu dokumentasi tadi ya, jadi Bapak Ibu screenshot nih di etalase itu yang tayang ataupun spesifikasi yang Bapak Ibu butuhkan hanya satu nih, dan yang sesuai memang hanya satu penyedia. Nah, itu Bapak Ibu dokumentasiin terhadap produk-produk yang tayang di katalog tadi. Namun Bapak Ibu perlu perhatikan tadi referensi harganya. Jadi misalkan yang tayang itu kan bukan harga fix yang ditanyakan oleh penyedia tadi. Jadi Bapak Ibu tetap harus cari nih referensi harganya, bukan hanya di baiknya tidak hanya yang berdasarkan satu penyedia tadi, tapi juga coba cari di apa ya, berdasarkan mungkin dari kontrak-kontrak sebelumnya ataupun dari apa namanya website yang lain gitu. Jadi sebenarnya tidak masalah kalau misalkan Bapak Ibu langsung tunjuk satu penyedia tadi yang memang hanya penyedia tersebut yang menayangkan, ataupun memang kalau misalkan Bapak Ibu ada penyedia lain misalkan yang sebenarnya kompeten untuk produk tersebut. Nah, itu bisa juga diinfo ke penyedianya Pak. Untuk ke beberapa penyedia yang mungkin Bapak Ibu tahu ya yang kompeten terhadap pelaksanaan pekerjaan yang Bapak Ibu ingin lakukan. Nah, ini bisa juga diinfoin karena memang saat ini penyedia-penyedia itu untuk menayangkan produknya sudah ini ya, tidak butuh persetujuan apapun, jadi mereka bisa langsung menayangkan produknya dan langsung dibeli seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mau langsung beli juga tidak apa-apa Pak. Tapi mungkin kalau masih ada waktu, kalau misalnya Bapak Ibu ada penyedia yang mungkin kompeten terhadap paket itu, mungkin juga bisa diinfokan ini ya untuk menayangkan produknya. Jadi nanti harganya jauh lebih bersaing seperti itu. Demikian Pak, semoga cukup jelas. Ya. Izin Pak Gusti mau bertanya dari saya Pak Ahmad, Dinas Kominfotik, terkait dengan tadi negosiasi ya, salah satu negosiasi adalah terkait dengan kita ada tambahan misalkan tadi ya dukungan teknisnya, instalasi, training dan lain sebagainya. Nah, jika sepakat itu ya dari hasil negosiasi itu, apakah hasil negosiasi itu perlu dimasukkan ke dalam surat pesanan juga atau cukup
hanya dia ada di katalog saja gitu. Tapi kan biasanya kan kalau di surat pesanan itu nggak muncul tuh hasil negosiasi kita gitu kan ya, hanya ada tercatat di katalog. Nah, apakah kita perlu tambahkan juga di surat pesanan itu hasil negosiasi kita gitu? Atau sudah ada cukup dengan mencatat di katalog saja gitu? Terima kasih. Ya Pak, terima kasih pertanyaan. Jadi kalau misalkan ada ini ya apa namanya spesifikasi dukungan teknis tadi yang tambahan itu boleh Pak dicantumin di surat pesanan, jadi ditambahin harga tersebut sudah termasuk produk, lalu sudah termasuk misalkan tadi ya biaya instalasi atau pelatihan itu boleh juga Pak, karena supaya nanti agar jauh lebih mengikat ke penyedianya kalau harga yang sudah disepakati itu termasuk dengan biaya-biaya pendukung tadi seperti itu. Jadi boleh Pak ditambahin di surat pesanan atau kontraknya seperti itu. Apakah cukup jelas Pak? Tapi kalau misalnya kita nggak tambahkan itu yang di katalog sudah cukup ya, maksudnya udah bisa jadi dasar hukum kita itu ya. Kalau misalkan dia di spesifikasi yang dicantumin tuh misalkan sudah termasuk instalasi, nah itu boleh juga Pak, sudah cukup. Tapi akan jauh lebih baik kalau juga dituangkan di surat pesanannya tadi. Oke, makasih Pak. Siapa? Izin Pak Gusti, PPK UKM. Iya, siapa? Itu kalau negosiasi itu tidak turun harganya, apakah bisa tetap dilanjutkan ke kontrak atau surat pesanan? Terima kasih. Iya, siap. Jadi mungkin tadi saya sudah jelaskan juga. Jadi kalau di katalog itu sekarang sistemnya juga sudah ngunci Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu misalkan pada saat tahap negosiasi itu Bapak Ibu langsung klik kirim ya, kirim negosiasi. Nah itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi notifikasinya pun sudah ada. Bentar saya ada atau tidak ya? Coba sharing dulu. Jadi simpulannya tidak dilanjutkan, cari penyedia lain gitu. Bukan Pak, jadi misalkan Bapak lagi tahap, maksudnya penyedianya tidak mau dinego gitu Pak ya? Sudah dilakukan purchase, tapi penyedianya nggak mau dinego, jadi tetap dengan harga satuan yang ditayangkan gitu Pak ya? Iya, berarti kan nggak berkurang, tetap iya. sama kan? Kalau misalkan dia tidak mau ya memang tidak bisa Pak, karena memang di sistemnya pun dan secara regulasi memang diwajibkan negosiasi dan harus turun harganya. Tapi kalau misalkan dia nggak mau juga ya nggak bisa Pak, nggak bisa lanjut. Memang baiknya dibatalkan lalu cari penyedia lain. Oke, sip. Izin Pak, mau tanya Pak dari UPMSB. Ya. Yang pertama, boleh nggak kita belanja menggunakan katalog lokal dari daerah lain? Satu. Yang kedua, apa ada verifikasi terkait harga saat sebelum tayang di katalog, Pak? Karena harga di katalog lokal itu biasanya lebih tinggi daripada harga pasaran. Ya, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Iya, untuk yang pertanyaan pertama tadi, ini ya boleh nggak ya beli di katalog daerah lain? Nah, sebenarnya boleh-boleh aja Pak. Jadi yang perlu jadi perhatian tuh, baiknya yang pertama itu cari dulu di etalase nasional, apakah ada atau tidak. Lalu yang kedua di etalase DKI Jakarta nih. Nah, nanti kalau dari kedua etalase tersebut, dari dua etalase tersebut tidak ada, bisa dicari ke etalase-etalase lain. Nah, cuman kalau di daerah lain itu, karena memang apa ya maksudnya kenapa dibuat per daerah sebelumnya itu karena memang salah satunya karena memang untuk penyedia yang menjual produknya di wilayah tersebut. Jadi mungkin Bapak Ibu ketemu nanti ke depannya di etalase lain nih. Ada penyedia yang tidak menjual wilayahnya itu ke wilayah DKI Jakarta seperti itu. Jadi sebenarnya kuncinya itu dari ketika penyedia itu menginput produknya dia, apakah dia juga menjual wilayahnya untuk DKI Jakarta atau tidak. Kalau misalkan dia menyanggupi untuk menjual produknya untuk di wilayah DKI Jakarta, ya boleh-boleh aja Pak. Karena memang saat ini sudah tidak ada batasan lagi terkait
Bapak Ibu ingin melakukan pembeliannya itu di etalase mana. Seperti itu. Jadi itu untuk yang pertanyaan pertama, boleh-boleh aja, tapi mohon agar diperhatikan juga ataupun dipastikan juga nih ke penyedianya, apakah dapat mengirimkan produknya itu ke Jakarta, seperti itu. Lalu yang kedua tadi, Verifikasi sebelum tayang. verifikasi sebelum tayang. Oh, maksudnya harga tadi ya. Jadi Bapak Ibu menemukan nih harga produk-produk yang tayang di luar katalog nih jauh lebih murah begitu ya. Nah, sebenarnya gini Bapak Ibu, mungkin tadi juga saya sudah sampaikan, harga yang tayang di katalog tadi itu bukan harga fix. Jadi memang itu harga satuan terbaik yang saat itu bisa ditawarkan oleh penyedianya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi ketemu nih harga di luar katalog, misalkan harganya 500.000, tapi di katalog itu dia nayanginnya 600.000. Nah, itu bisa jadi satu dasar negosiasi Pak. Nanti misalkan Bapak Ibu klik nih yang 600.000 tadi, terus dinego ke harga 500.000 tadi. Nah, itu bisa juga. Ataupun kalau penyedianya tadi ya, tidak mau dinego, tapi Bapak Ibu tahu nih ada penyedia di website lain dengan harga sekian yang jauh lebih murah, itu bisa juga Bapak Ibu diinfo ke penyedianya agar menayangkan produknya di katalog gitu. Jadi karena memang saat ini penyedia itu seperti yang saya infokan tadi ya, jadi memang sudah tidak ada lagi proses verifikasi ataupun persetujuan di awal, jadi bisa langsung ditayangkan produknya dan dibeli. Kalau memang Bapak Ibu masih ada waktu yang tadi ya, menginformasikan penyedianya agar penyedianya juga ikut nih ke dalam katalog ini, seperti itu. Kalau memang tadi menemukan yang jauh lebih murah ya, seperti itu. Begitu Pak, semoga cukup jelas. Ya, makasih Pak. Izin Pak, Siapa? UKM Pak. Siap. Pak mau tanya, untuk paket sampai dengan 200 juta kan yang melaksanakan negosiasi dan segala macamnya PPBJ ya Pak. Di atas 200 juta adalah PTK. Pertanyaannya terkait dengan referensi harga. Kalau paket yang di bawah sampai dengan 200 itu yang menyiapkan PPBJ atau tetap PPK-nya Pak? Ya sebentar Pak, ini saya sambil ini ya, share screen regulasinya. Saya share screen. Nah, ini yang tadi salah satu dasar hukum yang tadi saya sampaikan itu ada di Keputusan Kepala KPP nomor 122 tahun 2022 ya Pak. Nah, di sini ada ini ya, apa namanya, PPK atau PP mempersiapkan referensi harga yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan negosiasi harga. Jadi artinya atau ini dapat dilakukan PPK atau PP. Jadi tergantung yang tadi, yang dari apa namanya, paketnya ya, nominal paketnya. Kalau misalkan dia apa namanya sampai dengan 200 juta, berarti pengukuran referensi harganya dari PP ataupun sebenarnya kalau misalkan PPK-nya kumpulin tahapan persiapan, sebenarnya ya boleh juga kalau misalkan PPK-nya ingin misalnya sudah punya ya referensi harga, nah, untuk sebagai tambahan, dokumen tambahan untuk pejabat pengadaan itu boleh juga. Tapi kalau misalkan pejabat pengadaan mengumpulkan referensi harga itu juga boleh ya, ataupun malah sebenarnya kalau sampai dengan 200 juta ini yang melakukan adalah pejabat pengadaan seperti itu. Tapi kalau misalkan PPK-nya sudah punya data dukungnya sebagai dokumen tambahan untuk pejabat pengadaan itu jauh lebih baik. Jadi nanti PP-nya juga nyari referensi harganya ataupun mendapatkan referensi harganya lebih banyak. Seperti itu Pak. Jadi kalau sesuai aturan, gimana Pak? Boleh satu lagi Pak? Siap, boleh. Terkait dengan pekerjaan konstruksi ya Pak, saya sudah pernah lihat di katalog lokal Pemprov DKI ada pemeliharaan kantor ya Pak. Nah, harga tayang di situ apakah sudah termasuk material atau hanya jasanya saja ya Pak yang di katalog? Karena pernah saya dengar itu adalah hanya harga upah
kemudian material bisa dibeli oleh PPBJ, bisa dibeli oleh PPK, atau bisa dibeli oleh si penyedia tetap melalui e-katalog juga. Terima kasih, Pak. Pak, tadi etalasenya apa ya, Pak? Saya coba lihat. Pemeliharaan gedung kantor ya, Pak. Lokal. Pemeliharaan gedung kantor. Kerjanya apa ya, Pak? Kalau boleh tahu. Yang saya lihat di dalam katalog itu ada pekerjaan lantai, ada pekerjaan atap, pekerjaan dinding, terpisah gitu, Pak. Ya. Saya izin share screen, Pak ya. Mungkin nanti ada rekan saya Pario, mungkin ada ya. Tapi mungkin coba tambahkan ya Pario. Jadi kalau misalkan saya lihat di etalasenya, Pak, misalkan ini ada pekerjaan penggantian homogeneus. Nah, ini sebenarnya bisa dilihat juga nih Pak lingkup pekerjaannya. Dia termasuk apa Pak? Misalnya pertama itu dia harganya itu sudah termasuk bongkaran, sudah termasuk pasang keramik, perapihan. Nah, ini seperti itu Pak. Jadi memang lingkup-lingkup yang ataupun yang akan dia kerjakan nantinya untuk pekerjaan ini itu sudah termasuk apa aja. Nah, ini seperti itu sudah tertuang. Begitu. Apakah ada Pario? Mungkin bisa nambahin. Izin. Rio, Pak. Mohon izin. Tadi pertanyaannya bisa diulang, Pak? Iya, Pak. Untuk katalog lokal Pemprov DKI pemeliharaan gedung kantor yang saya tanya, harga tayang di sini apakah hanya upah saja atau sudah dengan materialnya, Pak? Iya, izin Pak. Iya, itu memang bisa dilihat Pak. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Pak Gusti. Di situ memang sudah ada komponen biayanya, lingkup pekerjaan. Mungkin bisa dicek Bapak bisa apa namanya? Bapak punya akun PP atau PPK? PPK, Pak. Iya, Bapak silakan download aja Pak dokumen pengumuman pendaftarannya, kayak gitu ya. Di situ memang sudah ada apa namanya komponen pembentuk harganya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pemeliharaan bangunan gedung itu sudah termasuk material, pemasangan, mobilisasi, demobilisasi, biaya upahnya dan lain-lain kayak gitu Pak. Jadi nanti silakan sebelum purchase Bapak minta aja ke penyedianya analisa harga satuannya kayak gitu. Kemudian nanti Bapak bandingkan dengan ada di dokumen pengumuman seperti itu Pak. Dan di situ juga sudah dijelaskan lingkup pekerjaannya apa aja dan itu bisa disesuaikan kayak gitu ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak. Iya. Ya, izin ada. Apakah ada lagi? Apa sudah cukup? Izin Pak Gusti. Mungkin masih satu lagi ya, karena sudah jam 9 kurang 2 menit. Satu lagi aja Mas Pak Gusti ya. Izin Pak Gusti. Satu lagi deh. Iya, boleh Pak. Silakan Pak. Pak Gusti izin dari UP3 Morangi. Silakan Pak. Ya, mohon izin bertanya nih. Seandainya kita pekerjaan konstruksi melalui e-purchasing, kemudian ada seiring berjalannya waktu, itu ada pekerjaan-pekerjaan yang tadinya tidak ada menjadi ada, atau ada perubahan-perubahan rencana lah istilahnya. Itu apa dimungkinkan Pak untuk diadakan semacam CCO seperti itu? Iya izin Pak. Kalau CCO itu apa Pak ya? Saya juga baru tahu. Misalnya tadinya tidak ada pekerjaan tapi tidak mencakup pekerjaan yang baru tersebut gitu loh Pak. Jadi kita harus melakukan sedikit perubahan tambah kurang seperti itu. Misalnya kita tadinya pemasangan keramik ya, contohnya seperti yang tadi pemasangan keramik. Ternyata di satu sisi itu kita membutuhkan misalnya saluran atau
saluran kabel listrik atau kabel telekomunikasi yang kita tanam di bawah situ. Kalau tidak ada di kontrak kan biasanya mereka tidak mau ya mengerjakan tersebut walaupun sebenarnya sederhana saja gitu loh. Tapi ternyata setelah itu dikerjakan, kontrak ditandatangani dan pekerjaan dikerjakan, ternyata kita membutuhkan itu gitu. Membutuhkan pekerjaan tambahan lagi. Nah, itu apa dimungkinkan dalam air purchasing? Izin Pak, kalau misalkan untuk yang pekerjaan tambahan tadi itu ada nggak ya pekerjaannya di katalog? Maksudnya dengan beda pekerjaan gitu. Kalau di katalognya tidak ada. Oh, di katalog tidak. Jadi kalau di kontrak yang tambahan. konvensional kan kita misal tender atau pekerjaan konstruksi yang standar, seandainya kita ingin mengerjakan sesuatu terus ada pekerjaan yang ternyata pada saat pekerjaan tersebut harus dikerjakan atau ada tambahan pekerjaan itu masih dimungkinkan. Tapi kalau di purchasing bagaimana Pak? Ya, izin Pak Gusti. Ya, silakan Pak Rio. Ya, izin Bapak, mungkin pertanyaan ini kita tampung dulu Pak ya. Mungkin kalau misalnya untuk CCO dan lain-lain itu praktik yang biasa di tender seperti itu ya. Benar. Ketika ada perubahan, kemudian ada perubahan yang perlu ditambah bisa diubah tanpa mengurangi merubah nilai kontrak. Tapi kalau di katalog ini sepengetahuan kami memang terbatas di spesifikasi pekerjaan yang sudah ditayangkan Pak. Jadi tidak boleh tidak bisa ada penambahan atau pengurangan spesifikasi. Mungkin pertanyaan ini akan kami tampung dulu Pak. Akan kita koordinasikan dan kita tanyakan dulu ke KPP itu supaya jelasnya seperti apa. Begitu Pak ya. Baik Pak Rio. Terima kasih Pak Rio, Pak Gusti. Pak, izin satu lagi Pak dari Disnaker Pak. Ya boleh. Silakan Pak. Silakan. Ya, terakhir ya. Terima kasih Pak. Terakhir ya. Saya mau nanya Pak, ini kan ada diskusi terkait produk atau barangnya ya di dalam e-katalognya. Kalau misalnya kita melakukan diskusinya melalui WA aja atau chattingan yang ada di situ, bisa nggak Pak Gusti? Apakah harus kita klik dulu jadikan kontrak, baru kita diskusikan produk, atau kita diskusi dulu baru bikin kontraknya? Iya, Terima kasih. siap. Mungkin tadi di slide juga sudah saya jelaskan Pak. Jadi memang ada salah satu verifikasi ya, maksudnya verifikasi spesifikasi teknis. Nah, itu dalam artian sebelum di-purchase, Bapak Ibu juga bisa nih, jadi konfirmasi dulu ke penyedianya mengenai spesifikasi yang ingin Bapak Ibu beli. Jadi kalau Bapak Ibu sebelum ngeklik udah menggunakan fitur chat itu jauh lebih baik, malah memang dianjurkan untuk menghubungi penyedianya dulu, mau itu dari WA ataupun fitur chat yang di katalog itu justru memang baiknya dilakukan. Karena nanti kalau sudah klik baru ketahuan, misalkan spesifikasinya tidak tersedia nih, nah itu kan buang-buang waktu ya maksudnya, karena memang kita juga nggak tahu itu penyedianya update-nya di sistemnya itu kapan. Jadi jawabannya boleh banget Pak, malah dianjurkan untuk konfirmasi terlebih dahulu terhadap produk-produk yang ingin Bapak Ibu beli di katalog. Seperti itu. Siap, terima kasih Pak Gusti. Ya, sama-sama Pak. Izin bertanya Pak Gusti. Ya, Pak izin satu lagi ya Pak. Ya, satu lagi terakhir ya. Dari Riris Pak, Kecamatan Setiabudi. Jadi apabila ada kesalahan dalam, misalkan gini, tadi saya baru ngasih Pak, sebenarnya yang di input di sistem itu adalah surat pesanan yang sudah ditandatangani oleh PPK dan penyedia gitu ya Pak. Nah, kemarin-kemarin tuh saya sepertinya salah input nih Pak, tapi paketnya udah selesai, itu masih bisa di-input ulang nggak sih Pak? Nah, siap. Ibu, terima kasih pertanyaannya. Jadi, kalau yang paketnya sudah selesai itu sebenarnya prakteknya sudah tidak bisa lagi Bu di input. Jadi yang Ibu input ini masih draft Bu ya berarti ya? Masih kayak misalnya masih Word-nya doang ya? Iya Pak, masih draft Pak. Kalau misalkan sudah terlanjur, itu kami pernah tanya juga Bu ke LKPP. Nah itu mereka sudah tidak bisa juga memfasilitasi penginputan kontrak yang paketnya sudah selesai. Jadi memang gitu kalau ya, sudah Pak. terlanjur ya tidak apa-apa Pak Bu. Jadi mungkin nanti dokumen
hard copy-nya disimpan atau dokumentasi baik, dia disimpan Oke. baik-baik Bu. Takutnya Iya, nanti ke iya. depannya ada pemeriksaan. Kalau misalkan Baik, Pak. keuntungannya misalkan Ibu upload tuh sebenarnya untuk cadangan ya, maksudnya kalau misalkan Bapak Ibu nih scan-nya hilang filenya, nah itu sebenarnya kalau di sistem kan ada penyimpanan Ada backup ya, cadangannya, Pak? iya ada backup. Jadi Bapak Ibu tinggal akses Siap. aja akun Bapak Ibu masing-masing, bisa langsung download baik itu dari surat pesanan, BAST dan lain-lain seperti itu. Baik, Pak. Terus kemudian yang kedua, Pak, jadi setelah kita melakukan negosiasi itu, si penyedianya boleh melakukan negosiasi lagi ya, Pak? Ternyata. Iya, bisa. Jadi itu ibaratnya Tapi tektokan terus apakah Bu. itu harus atau gimana, Pak? Kalau Jadi si penyedianya iya. itu memang harus nego lagi atau bisa juga enggak gitu, langsung diterima gitu? Iya, bisa. Jadi kalau misalkan harga awalnya 500.000, terus Ibu nego jadi 450.000. Penyedianya itu bisa juga nego lagi. Misalnya dia nggak setuju 4,5, tapi misalnya 475.000 itu bisa. Ataupun kalau penyedianya mau setuju nih harganya 450.000 langsung, itu bisa juga. Oh gitu. Itu langsung Iya, iya. menyetujui bisa juga boleh. Baik, Pak. Baik, terima kasih itu aja Pak Gusti. Terima kasih Pak infonya. Ya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup. Namun demikian, mungkin untuk beberapa minggu ke depan, mohon perkenan Pak Gusti dan teman-teman tim dari PPBPJ, karena sesuai dengan surat yang disampaikan kepada kami, masih banyak materi yang akan disampaikan Pak. Jadi minggu ke depan juga masih PPBPJ Pak ya, mungkin 1-2 minggu ke depan masih hostnya menjadi PPBPJ yang menyiapkan. Nah sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama mendengarkan arahan dari Pak Kepala BPKD, Pak Michael, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Arias. Kita ngopi dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Sedap. Ya, ini menarik sekali nih. Terima kasih ke teman-teman BPPBJ, Pak Gusti dan teman-teman. Saya sangat menikmati pagi ini selama 1 jam bisa mendengarkan kongko-kongko, semakin mendapat pengetahuan. Ya, banyak hal yang bisa untuk pribadi saya dapatkan dari teman-teman, dari pembicaraan pagi ini, beberapa pengetahuan yang tentunya akan bisa kita pakai di lingkup pekerjaan kita untuk lebih berkinerja. Nah ini saya lihat hari ini semakin bertambah banyak ya pesertanya, alhamdulillah tadi sampai sempat mencapai 550 lebih peserta yang tentunya ini dalam rangka menindaklanjuti instruksi dari Pak Sekda, di mana kita diminta untuk setiap saat, setiap waktu meningkatkan kemampuan pengetahuan kita. Nah, kelihatannya dengan kopi sedap ya, kita bisa saling berbagi ilmu, saling berbagi pengetahuan. Tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Rias selaku moderator, nantinya kami mengundang dari teman-teman seluruh SKPD, karena saya lihat nih tadi 550 lebih peserta, tidak hanya dari BPKD, tidak hanya dari BPPBJ, tapi dari seluruh lintas SKPD, UKPD, bahkan dari teman-teman SMK pun tadi ikut masuk ya, kelurahan, kecamatan, dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa kita insan pegawai di Pemprov DKI memang punya semangat ya, punya semangat untuk menambah pengetahuannya, menambah ilmu yang diperoleh agar bisa kita implementasikan dalam pekerjaan kita. Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu sekalian menyempatkan diri di setiap hari Kamis untuk kita bisa ngobrol-ngobrol yang tentunya produktif. Mungkin ada juga hal yang mungkin saya ingin tambahkan, boleh ya Pak Gusti ya, terkait dengan e-purchasing untuk peningkatan P3DN. Tadi disampaikan, dibukakan oleh Pak Gusti keputusan Kepala LKPP 122. Bapak Ibu sekalian,
kita juga sudah punya instruksi gubernur sehingga saya namanya nomor 6 tahun 2023 terkait dengan percepatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Alhamdulillah tahun kemarin 2022 Pemprov DKI menjadi yang terbaik di kategori Pemprov untuk implementasi P3DN. Kita bisa merealisasikan lebih dari 20 triliun dari target 11 triliun komitmen yang sudah kita gulirkan pada saat dilakukannya business matching di Bali ya. Sehingga kita Pak Gubernur mewakili kita semua menerima penghargaan secara langsung dari Pak Presiden. Nah, kami berharap tentunya dengan adanya Ingub dan aturan kepala LKPP tersebut, kita lebih mencintai produk dalam negeri dengan melakukan expense atau pengeluaran belanja kita diprioritaskan pada penggunaan produk dalam negeri. Bapak Ibu bisa bayangkan BPS sudah melakukan penelitian apabila ada belanja dalam penggunaan produksi dalam negeri dengan jumlah 400 triliun dari APBN dan APBD yang seluruhnya dikumpulkan di seluruh Indonesia, maka akan menambah 1,7% pertumbuhan ekonomi. Jadi kita dengan 20 triliun tahun lalu belanja P3DN memberikan kontribusi yang besar. Nah, kami juga berharap tahun ini kita bisa menambah atau lebih meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri tersebut, tentunya dalam proses pengadaan barang jasa yang tadi secara gamblang garis besar sudah dijelaskan oleh teman-teman di PBJ melalui Pak Gusti. Ada beberapa prioritas yang bisa kita baca baik di keputusan LKPP nomor 122 tersebut dan di Perpres 12 tahun 2021 tentang perubahan peraturan presiden tahun 2018 nomor 16 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kalau kita baca dari prioritas belanja atau prioritas pengadaan di sana, disampaikan bahwa yang pertama apabila barang jasa yang dibutuhkan pada katalog elektronik terdapat produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN dan nilai BMP-nya minimal 40%, maka PPK dan pejabat pengadaan harus memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25%. Jadi kalau sudah ada yang memenuhi kriteria wajib, maka kita wajib untuk membelinya. Lalu kedua adalah di sana disampaikan dalam hal kondisi nomor 1 tadi tidak ada, dapat dipenuhi, maka ya PPK dan pejabat pengadaan dapat memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25%, tetapi masih dalam lingkup TKDN tadi. Lalu yang ketiga, prioritas yang ketiga adalah dalam hal nomor 1 dan nomor 2 di atas tidak dapat dipenuhi, maka PPK dan pejabat pengadaan dapat memilih produk dengan label PDN namun belum bernilai TKDN. Jadi bisa dilakukan itu. Nah, terakhir baru kalau tidak ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 tersebut, maka dapat dipenuhi dengan memilih produk impor. Jadi urutan prioritasnya jelas. Produk impor adalah produk yang terakhir jika tidak ada barang PDN sebagai pengganti substitusinya. Nah, kami di BPKD masih sering mendapatkan beberapa teman-teman pejabat pengadaan maupun PPK yang ketika memasukkan pembayaran ternyata barangnya masih barang import yang sebetulnya sudah bisa dipenuhi
oleh produk dalam negeri. Nah, ini kami minta tolong sekali kepada teman-teman di SKPD, UKPD untuk mengikuti INGUP ya. Kita sudah punya INGUP, karena nanti kalau tidak diikuti INGUP tersebut maka kemungkinan ada sanksi yang bisa diterapkan atas tidak dipatuhinya INGUP tersebut. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian tambahan dari saya atau beberapa sharing aja ya, sharing pengetahuan juga di kongko-kongko pagi ini. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa terus belajar, terus menambah pengetahuan untuk kebutuhan peningkatan kinerja dari kita semua. Sebelum saya tutup, mungkin ada pantun boleh ya, Pak Gusti ya? Pantun. Kelapa puan rasanya manis. Beli kelapanya di Pondok Gede. Setiap jam 8 sampai dengan jam 9 tiap hari Kamis menambah ilmu lewat program Kopi Sedap BPKD. Kita selalu harapkan Bapak Ibu kita kongko-kongko kumpul-kumpul di hari Kamis 1 jam saja gitu ya. Mungkin itu dari saya, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.